Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Merawan 05, Kecamatan Mayang. Saya CGP Angkatan 10 kelas 257B dengan Bapak Fasilitator Bapak Ari Wahyu Widodo, SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Kepala sekolah yang pertama, Ibu Herawati SPD dari SDN Merawan 05, Kecamatan Mayang. Kepala sekolah yang kedua, Bapak Abdul Hanam dari SDN Merawan 03, Kecamatan Mayang. Terkait dengan pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah Pak Fauzi sehat. Pak Fauzi gimana? Alhamdulillah juga hari ini sehat Ibu. Semoga selalu diberi kesehatan Ibu. Amin. Begini Bu, terkait dengan wawancara hari ini, tentunya saya akan membahas tentang dilema etika. Nah, tentunya juga selama menjadi guru sampai sekarang ini menjadi kepala sekolah, Ibu mendapatkan sepertinya kasus-kasus gitu. Nah, ini sebelum dimulai wawancara, mohon perkenalan dulu. Perkenalan Vera. Nama Herawati SPD, Kepala Sekolah SDN Merawan 05 Mayang. Ya? Oke. Kita mulai Ibu, Iya, monggo. Untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan kasus dilema etika Ibu. Nah, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Kasus dilema etika atau bujukan moral. Memang di sekolah, namanya di sekolah, kasus-kasus tentang dilema etika itu bisa di siswa, bisa juga di guru-guru. Misalnya ini tentang masalah yang terjadi misalnya nih ya di guru. Nah, guru itu sebenarnya rajin, terus cara mengajarnya juga enak, terus dia juga disenangi siswa, tetapi dia punya masalah emosi, dia gampang emosi. Nah, ini yang tidak bisa mengendalikan, sehingga ada beberapa laporan bahwa gampang emosi. Sebenarnya guru ini rajin, tertib juga bagus. Nah, ini juga dilema, mau ditegur itu ya kasihan, karena ada laporan dari wali murid, dari murid, ini guru ini gampang marah padahal pinter ngajarnya. Nah, ini menghadapi kasus seperti ini ya, saya sebagai kepala sekolah ya harus berpikir caranya gimana supaya dia juga nggak tersinggung, tapi juga wali murid juga bisa, aspirasinya juga bisa tertampung. Akhirnya mungkin ya saya panggil dulu guru ini, kemudian saya tanya apa masalahnya, kok bisa emosi, gampang emosi begini, dan akan saya beri nasihat dulu. Setelah diberi nasihat, diberi kesempatan kedua, sebab kalau langsung kita marahi atau kita keluarkan, dia guru yang potensi. Kalau dibiarkan juga akan menimbulkan resah di wali murid dan guru murid. Jadi kita pikirkan permasalahan ini, guru ini bisa kita bicarakan dulu, baru kita beri kesempatan kedua. Baik Ibu. Kemudian gini, dalam menghadapi kasus itu Ibu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar,
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kasus itu sama-sama benar dan mengandung kebajikan, sama-sama baik, maka kita pilih baik itu untuk pribadinya atau untuk individunya atau untuk orang banyak. Tentu saja kita pilih yang benar, yang bermanfaat, yang baik untuk orang banyak. Dan kita pilih juga mengambil keputusannya itu hanya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Tentu saja yang jangka panjang, kebaikan untuk jangka panjang yang kita pilih. Jadi Ibu nanti mau milah-milah masalah Iya, itu, masalahnya kita pilih dulu, kita pilah, kita pikirkan, kita musyawarahkan, maka kebenaran yang berjangka panjang ini yang akan kita pilih. Yang hanya benar tapi hanya untuk jangka pendek, ya kita sampingkan dulu karena sama-sama benar. Baik Ibu. Nah, kemudian Ibu ini sesuai dengan Ibu sudah memilih-milih kasus tersebut, ada yang namanya langkah-langkah Ibu. Nah, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama menghadapi kasus tersebut Ibu? Langkah-langkahnya. Ketika ada permasalahan ini, tentu saja langkah-langkah yang kita ambil harus yang akan menimbulkan kebaikan. Kalau untuk siswa yang mengalami masalah etika ini tentu saja siswa yang bersangkutan kita panggil dulu sendiri, kemudian kita tanya masalahnya bagaimana dari kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Kalau itu siswa dengan siswa. Kalau siswa itu sendiri yang bermasalah, misalnya merusak sarana sekolah dan lain-lain, maka kita panggil, kita nasihati, kemudian kita juga memberitahu ke orang tuanya. Kalau siswa dengan siswa, berarti kita panggil kedua siswa itu, kita tanya akan masalahnya bagaimana, kemudian setelah jelas dari kedua belah pihak menceritakan permasalahannya, kemudian kita cari saksi dari siswa dan dari guru. Kita gali apa sih masalahnya, terus bagaimana jalan permasalahannya, masalah kasusnya ini bagaimana, baru kemudian kita bermusyawarah dengan guru, kalau bisa juga dengan wali murid, kita beri jalan keluarnya. Selanjutnya Ibu, berkaitan dengan hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi ketika istilahnya kasus-kasus dilema etika? Tentu saja kalau dilema etika ini menyangkut semua orang ya, baik itu dari keluarga atau dari orang tua, di lingkungan keluarganya, juga di sekolah berarti guru yang kita tanya dan teman-temannya kita tanya juga, itu untuk mengambil jalan keluar yang objektif. Kalau kita langsung memarahi atau langsung mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan alasan dari beberapa pihak, maka itu namanya subjektif. Jadi kita harus bertanya ke keluarga, ke guru, dan ke teman. Jadi barulah kita bisa mengambil langkah yang objektif. Kemudian Ibu, pasti dalam setiap kasus yang Ibu hadapi itu ada tantangannya gitu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk mengambil keputusan pastilah ada tantangan. Tantangannya mungkin yang paling sering adalah ada pihak yang tidak setuju, yang pasti. Dari beberapa orang setuju, ada satu yang tidak setuju. Jadi sama dengan prinsip dari prinsip kebenaran itu, walaupun orang baik pasti ada yang gak suka. Jadi kalau kita mengambil keputusan, yang penting sudah kita bicarakan bersama, semua orang bisa memberikan masukan bagaimana yang terbaik, terus kita melangkah di jalan yang benar. Nah itu
yang tidak suka ya kita beri pengertian, kalau tetap tidak mau ya bagaimana lagi, ya sudah begitu, karena yang setuju lebih banyak daripada yang nggak setuju. Berarti itu sudah apa ya, apa istilahnya, setiap masalah ada tantangan. Iya, itu pasti ada yang nggak suka. Kemudian Ibu, ini dalam pengambilan keputusan selain apa ya, ada tantangan juga mungkin Ibu jadwal. Jadi jadwal tertentu mana dalam sebuah penyelesaian itu ada jadwal, oh ini harus diselesaikan dulu atau ini yang mana dulu, kemudian menyelesaikan di tempat yang setelah itu langsung atau gimana itu? Kita lihat juga sih permasalahannya. Kalau permasalahannya itu ringan dan bisa diselesaikan saat itu, ya kita tetap selesaikan supaya tidak bertele-tele. Tapi kalau itu masalahnya agak berat dan melibatkan banyak pihak, misalnya melibatkan wali murid, kan tidak bisa dipanggil langsung hari ini, mungkin besok. Apalagi kalau melibatkan misalnya masyarakat, karena mungkin anak ini atau guru ini meresahkan masyarakat, maka ya pasti kita tunda sampai dari orang luar itu bisa bertemu, duduk bersama. Terus apalagi kalau yang berat bisa melibatkan aparat keamanan atau polisi, maka ya pasti itu tidak bisa langsung saat itu. Jadi kita pilih kalau memang ringan dan bisa kita selesaikan saat itu, langsung kita selesaikan supaya bermasalah tidak bertele-tele dan tidak berarti lihat dulu masalahnya apa. Iya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tentunya ada seseorang yang selama Ibu menghadapi kasus itu dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Ya banyak pihak yang bisa membantu. Yang pertama mungkin di lingkungan, kalau itu di lingkungan lembaga atau sekolah, ya kita tanya-tanya dulu untuk mengambil keputusan tentang sekolah. Kita bertemu dengan guru-guru dulu, kita duduk bersama. Kemudian kalau sudah dari guru-guru kita masih merasa kurang atau kurang puas ya ini jalan keluarnya, maka kita bisa minta pendapat pada pengawas sekolah, pengawas bina. Jadi itu mungkin itu langkah yang terakhir, kita melibatkan pengawas bina dari semua guru-guru. Iya Bu. Dari ini pertanyaan terakhir mungkin Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, dari pertanyaan 1 sampai hari ini, saat ini, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya Ibu. Kalau pengalaman sih ya bermacam-macam ya. Kalau pengalaman tentang dilema etika tentang murid yang sampai meresahkan masyarakat, contohnya itu ada murid itu misalnya akibat IT, HP, mengajak teman-temannya menonton misalnya video porno di HP, ngajak teman-temannya dikumpul di mana, maka itu sudah ranahnya itu harus melibatkan masyarakat lingkungan. Mungkin kita panggil orang tuanya dan RT RW-nya supaya bisa membantu menjaga anaknya. Tetapi kalau itu hanya di lingkungan sekolah, misalnya berkelahi, nyontek, atau coret-coret, mungkin masih bisa kita atasi dengan guru-guru. Tapi kalau sudah tidak itu agak parah, namanya nyoret-nyoret sampai banyak, misalnya pakai pilok dan sebagainya, kan harus memperbaiki, ngecat dan sebagainya, maka mungkin kita bisa melibatkan orang tua. Saling berkolaborasi. Iya. Kalau orang tuanya mungkin tidak menghiraukan, barulah kita cari jalan terakhir, ya kita musyawarah dengan guru-guru bagaimana cara mengawasi anak ini supaya tidak kenakalannya lah istilahnya itu tidak berkelanjutan. Jadi jangan terburu-buru langsung anaknya dihukum, langsung dimarahi di depannya temannya yang lain, sebab itu akan menimbulkan trauma psikis. Jadi anaknya nanti malu atau tambah marah. Jadi kita panggil tersendiri, kita nasihati, kita datangkan orang tua kalau tidak bisa
bisa diselesaikan. Ibu. Mungkin dari kasus itu kita apa istilahnya kolaborasi, Bu. Ya, yang pasti Menghadapi harus kasus, ya. dengan orang tua atau wali murid. Wali murid kan bisa nenek, bisa kakek, Iya, ya. betul. Dan dengan masyarakat sekitar. Ibu, ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Ibu Herawati berkaitan dengan dilema etika. Sama-sama. Selanjutnya saya pamit dulu, Ibu. Semoga sukses ya Pak Fauzi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat toh Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini Bapak, ini terkait dengan dilema etika berkaitan dengan kasus-kasus yang pernah dihadapi Bapak selama menjadi guru sampai saat ini menjadi kepala sekolah nih. Nah, ini mohon perkenalan dulu. Nama saya Abdul Hanan. Saya di sini di sekolah ini sebagai kepala sekolah sejak bulan Januari 2024. Jadi saya insya Allah bertugas di sini baru kurang lebih 5-6 bulan. Saya kira seperti itu. Ini selamat atas kesuksesan yang sudah Terima kasih. Langsung ke ini Bapak. Ya. Selama menghadapi kasus-kasus yang dihadapi Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, terima kasih. Saya akan mencari tahu dulu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Lalu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, tentu ada benar, ada salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian Bapak, selama menghadapi kasus tersebut Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini saya melakukan identifikasi dan menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui akar atau pokok permasalahan. Kemudian saya menimbang secara matang mana paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Jadi intinya saya dalam mengambil keputusan itu adalah berimbang. Jadi tidak mengambil keputusan secara egois atau memaksakan diri atau merugikan salah satu pihak. Jadi saya selalu berimbang dalam mengambil keputusan. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian dari hal tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan yaitu terdiri dari mencari tahu penyebab permasalahan terlebih dahulu. Sebab kalau kita tidak tahu akar permasalahannya, jadi kita susah untuk menentukan atau memutuskan penyelesaiannya. Menentukan siapa saja yang terlibat di situ. Kemudian memanggil orang yang terlibat lalu menanyakan, mengkonfirmasi semua permasalahan yang terjadi. Menanyakan kepada orang terdekatnya, berdiskusi dengan semua warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum keputusan itu diambil. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan masukan-masukan dari semua pihak, sehingga keputusan itu tidak salah atau tidak merugikan salah satu pihak. Saya kira seperti itu. Jadi tidak langsung benar atau salahnya gitu ya? Ya, jadi kita harus banyak menimbang permasalahan itu dan banyak meminta masukan dari semua warga sekolah. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya melakukan analisis melalui diskusi dengan pihak yang terlibat dan menerima pendapat, menerima masukan dari pihak lainnya sebagai pertimbangan. Kemudian saya berpikir apa solusi yang tepat dengan permasalahan tersebut setelah memberi atau menerima masukan dari pihak lain, sehingga menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan orang banyak, kepentingan umum, kepentingan warga sekolah. Itu yang paling penting, sehingga kepentingan itu tidak hanya berlaku untuk perorangan, tapi itu keputusan berlaku untuk kemaslahatan orang banyak. Saya kira seperti itu. Jadi untuk kepentingan umum nih Bapak. Ya, lebih banyak mengedepankan kepentingan umum. Nah, kemudian hal-hal apa saja Bapak yang selama ini ada tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, hal yang menjadi pembelajaran dan dapat saya ambil dalam mengambil keputusan, saya harus menanggalkan keegoisan saya. Kemudian kita harus menjadi lebih orang yang lebih bijaksana dalam mengambil atau menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Jika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, siap menerima konsekuensinya. Kira seperti itu. Berarti ada, kan setiap masalah itu ada tantangannya, ada juga istilahnya jalan lurusnya gitu Pak. Ya. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan hal tersebut ada yang namanya jadwal Bapak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut Bapak? Ya, kalau jadwal seperti jadwal pelajaran tidak ya. Cuma saya harus step by step atau langkah demi langkah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung. Kalau yang ringan ya, kalau yang bisa langsung. Tapi itu tetap mengedepankan keadilan. Tapi jika masalah itu rumit, saya banyak melakukan langkah-langkah yang seperti yang disebutkan pada nomor 3 tadi, yaitu mencari tahu penyebabnya, menentukan siapa yang terlibat, kemudian memanggil orang-orang yang terlibat, kemudian menanyakan permasalahannya, menanyakan kepada teman terdekat, yang semuanya itu saya lakukan. Jadi step by step, langkah demi langkah sebelum mengambil keputusan, sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang baik dan kemaslahatan yang baik untuk semua warga sekolah, terutama yang ada di dalam sekolah. Saya kira seperti itu. Berarti intinya kita lihat dulu masalahnya ringan atau berat. Ya, jadi kalau masalah ringan, mungkin kalau cuma masalah bisa saya ditangani secara spontan bisa. Tapi kalau masalahnya terlalu banyak melibatkan orang banyak, nah itu yang mungkin penyelesaiannya lebih lama. Sebab kita harus menganalisa, kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait. Saya kira seperti itu. Ini berkaitan dengan kasus tadi, katanya kalau setiap pengambilan keputusan kan Bapak perlu bertanya kalau berat ya Pak. Nah, di sini adakah seseorang yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, dalam pengambilan keputusan saya akan terus tetap melibatkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terlibat seperti warga sekolah, wali murid, atau komite, atau orang-orang yang memang menjadi tokoh di sekitar lingkungan sekolah sini, sehingga mempunyai kedekatan personal dengan mereka, dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif dan solusi. Dengan cara itu, maka keputusan itu akan berimbang, tidak menguntungkan, tidak merugikan, tapi tetap menjadi kemaslahatan bersama-sama. Saya kira seperti itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua yang telah disampaikan Bapak dari poin 1 sampai saat ini,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya kira untuk pembelajarannya itu bagi saya pribadi adalah saya menjadi pribadi yang tidak egoistis. Jadi semua egoisme, semua kepentingan pribadi saya harus tinggalkan. Jadi saya harus menjadi orang yang bijaksana, karena dengan demikian maka keputusan-keputusan yang diambil itu menjadi keputusan bersama, menguntungkan semua yang ada di sini, terutama untuk kepentingan sekolah, terutama untuk kepentingan pendidikan. Jadi itu pembelajaran yang bisa saya ambil. Jadi selama ini setiap ada permasalahan, ego tidak boleh ikut, ego harus ditinggalkan. Saya kira seperti itu. Ya Pak, baik untuk minta apa istilahnya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak. Ini mengganggu waktunya Pak. Saya bekerja gini. Sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.